Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 7 yaitu login to Linux. Materi apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, ini ada pour off versus save, export import virtual machine, login to Debian, fixing Debian resolution. Sebenarnya pour off versus save dan export import virtual machine itu ada pada bab 2 sebelumnya ya. Tapi kita akan coba kembali. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pour off versus save. Ketika di VirtualBox itu terdapat dua metode untuk mematikan atau mengstop server yang kita miliki. Namanya itu ada pour off atau save. Langsung contohkan saja pada virtual mesinnya. Ketika kita silang di sini, kita mau stop server yang sudah kita buat, dia otomatis akan seperti ini. Dia otomatis akan nanya, ini mau di save, ini mau di save the machine state atau di pour off the machine. Apa bedanya? Kalau pour off the machine itu kita otomatis meng-shutdown server yang kita miliki. Jadi misalnya saya oke, ini servernya langsung mati, dan kalau save the machine state ini dia cuma nge-sleep atau dia akan matiin servernya. Cuman ketika kita nyalain lagi atau running lagi, servernya itu akan ada pada tampilan yang sama. Kita akan coba untuk save the machine state. Sebentar ya. Kita tampilan pertamanya kita akan coba ls terlebih dahulu. Seperti ini ya. Coba saya matikan servernya dengan save the machine state. Oke. Lalu saya start kembali. Nah, dia akan kembali ke tampilan yang sama yang ada pada server kita. Jadi istilahnya seperti nge-sleep saja. Apa bedanya? Kalau misalkan kita coba matikan dengan pour off the machine. Kalau pour off the machine, dia akan mati total. Jadi ketika kita running kembali, dia tidak akan kembali pada tampilan yang sama atau seperti ini. Jadi kita coba aja pour off the machine. Kita pour off the machine, kita oke. Nah, kalau misalkan kita start kembali, dia akan melakukan booting kembali. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan tidak ada ya, kayak gini. Kita tunggu aja. Kalau misalkan sudah, dia akan muncul pada tampilan awal ketika kita membuat server di video sebelumnya. Kita tunggu saja. Nah, dia akan muncul pada tampilan login seperti ini ya. Jadi kita akan disuruh login kembali ya. Nah, mungkin itu untuk materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua. Nah, kita akan masuk pada materi kedua yaitu export import virtual machine. Apa sih export dan import virtual machine dan apa fungsinya? Nah, kurang lebih seperti ini analoginya. Jadi pada virtual machine kita bisa melakukan export dan juga import file virtual machine kita, contohnya seperti ini. Ada VirtualBox yang terdapat satu server yang bernama di sini server Alicans. Kita bisa mengekspor file ini sehingga nantinya itu file tersebut akan jadi file.ova atau file standar virtualization yang dimana itu nanti bisa diimport atau diletakkan pada VirtualBox atau software virtual machine lainnya. Jadi ketika saya ekspor akan menjadi file.ova. Nantinya file tersebut bisa diimport ke laptop lain ataupun perangkat lain. Bisa juga misalkan saya mengekspornya melalui VirtualBox, lalu saya import ke software hypervisor lain seperti VMware. Jadi saya bisa mengekspor file yang sama import pada aplikasi yang berbeda. Kita coba di sini, saya ingin coba mengekspor file Ubuntu server 1 clone dengan klik kanan, kemudian export to OC. Lalu ini ada penempatan di mana file Ubuntu kita atau virtual machine kita akan diletakkan. Nah, ini terdapat langsung Ubuntu server 1 clone.ova. Export. Dia akan melakukan proses pengeksporan dan ini akan memakan waktu lumayan lama, sekitar 2, 3, atau 4 menit. Kita tunggu saja ya. Di sini sudah ya dalam proses ekspor virtual machine yang nantinya file tersebut akan menjadi file standar virtualization atau .ova. Nah, di mana file terletak? Ketika kita tadi melakukan ekspor, di sini ada ketentuan
Atau kita disuruh milih di mana filenya mau diletakkan dan saya pakai default. Atau saya gak ngubah penempatan filenya, yaitu berada di users HP documents Ubuntu. Oke, kita cek di dokumen ada atau tidak. Kita cek. Nah, di sini ada ya, berarti proses ekspor sudah berhasil. Sekarang kita coba bagaimana ketika file tersebut kita import ke software virtual mesin lain. Caranya adalah tinggal ditekan 2 kali. Nah, di sini kita disuruh memilih aplikasi .ova-nya. Kita harus menggunakan VMware Workstation kah, atau VMware atau aplikasi atau VMware Player. Karena di sini kita akan mencontohkan untuk menggunakan VirtualBox, kita cari VirtualBox dengan ini. Kita ke Nah, di sini sudah ada ya VirtualBox di sini. Pada awalnya itu biasanya VirtualBox tidak muncul. Jadi yang muncul itu cuman aplikasi lain. Nah, caranya bagaimana? Ketika tidak ada opsi atau pilihan VirtualBox Manager, teman-teman bisa scroll ke bawah, terus ada look for another app on this PC. Nah, di sini ketika teman-teman sudah kebuka file, itu biasanya teman-teman akan langsung diarahkan ke this PC ya, ke this PC. Caranya bagaimana? Nah, untuk menemukan di mana file VirtualBox kita, teman-teman bisa masuk ke local disk. Sini ke local disk. Nah, terus kita masuk ke program file. Nah, ke program file, terus cari yang namanya filenya Oracle. Nah, di sini ada ya Oracle. Lalu kita masuk ke VirtualBox Oracle, kita open. Nah, kita ke VirtualBox dan cari VirtualBox.exe. Kita tutup saja. Bentar. Di sini kita tinggal import saja. Tunggu saja ya, dia sedang melakukan import dari file.ova. Kalau import, prosesnya tidak selama ekspor ya, karena dia cuma memasukkan data yang sudah ada, sedangkan ekspor dia harus menginstal atau mengunduh data dari server yang sudah kita punya. Oke, ini dia filenya ya teman-teman. Coba kita start. Hostname-nya sama seperti yang sudah kita buat di sini. Kita coba login ya. Oke, bisa ya, berhasil berarti tata cara ekspor dan import kita sudah berhasil. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu login to Debian. Nah, kita akan login ke Debian yang sudah kita buat pada VirtualBox terlebih dahulu. Jadi kita mempraktekkan konfigurasi atau perintah-perintah yang terdapat pada Linux, terus kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Karena jika kita tidak login, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Kita akan menggunakan Debian Server terlebih dahulu. Karena Debian Server sendiri terdapat GUI atau Debian Environment, di mana terdapat tampilan seperti desktop. Jadi kita akan lebih mudah untuk Debian Server. Di sini kita start. Nah, kita tunggu saja. Nah, Arinur ini merupakan username yang sudah kita buat. Kita enter. Kemudian kita masukkan sandi. Nah, untuk memperbesar layarnya, teman-teman bisa klik kanan. Kemudian ada pengaturan tampilan. Ini terdapat resolusi ya teman-teman. Ini kita menggunakan ini saja sudah cukup ya teman-teman. Nah, kita hilangkan saja jika teman-teman merasa ini kecil ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat aplikasi apa saja yang terdapat pada Linux, kita bisa ke aktivitas. Kemudian lalu ketik untuk mencari. Di sini teman-teman bisa mencari aplikasi yang ingin digunakan, karena di sini kita akan membuka terminal.
karena pada video selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah-perintah Linux itu pada terminal. Jadi kita ketik terminal. Udah muncul, lalu tekan saja. Nah, dia akan seperti ini. Nah, jika untuk tampilannya terlalu kecil, teman-teman bisa gunakan Ctrl, Shift, dan Plus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fixing Debian resolution, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membenarkan atau memperbaiki resolusi pada Debian kita, yang mana sekarang itu untuk Debian kita itu terdapat bar untuk men-scroll seperti ini nih. Nah, jadi kita tidak bisa melihat full screen pada Debian kita. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak perlu untuk scroll untuk melihat ke bawah? Itu kita bisa langsung saja untuk meng-full screen-kan desktop pada Debian kita itu dengan pilih view di sini di atas view, lalu full screen mode atau bisa dengan host F ya. Full screen mode. Di sini kita switch. Nah, dia akan langsung full screen seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada bar untuk meng-scroll ke atas atau ke bawah. Jadi kita benar-benar langsung melihat desktop dari Debian yang sudah kita buat. Sekarang kita bisa bebas untuk melakukan apapun dan siap untuk belajar. Lalu bagaimana ketika kita ingin keluar dari full screen seperti ini? Teman-teman bisa mengarahkan kursor teman-teman ke bawah seperti ini. Kemudian kemudian di sini ada muncul ya yang putih di bawah. Teman-teman bisa arahkan kursornya ke yang biru, yang pinggiran X yang di tengah ini. Kita klik. Nah, otomatis di sini kita akan keluar pada full screen-nya ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pada bab 7 ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.